Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semua sehat selalu. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jadi yang pertama yaitu Adit, Agnes, Bayu, Rizky. Oke, baiklah. Berarti semuanya hadir semua ya. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa kita untuk pagi ini, boleh acungkan tangannya. Oke, silahkan Adit. Oke, baiklah, kita lanjut saja ke materi kita. Jadi materi kita pada pertemuan ketiga ini yaitu mobilitas sosial. Sebelumnya kita harus tahu tujuan kita belajar mobilitas sosial ini apa sih, ya kan? Jadi tujuannya adalah kalian sebagai siswa harus mampu mendefinisikan pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan dampak dari mobilitas sosial itu sendiri. Oke, Ibu akan menampilkan PPT kita untuk media pembelajaran kita hari ini mengenai mobilitas sosial. Jadi bisa kita lihat di layar, kita akan membahas 3 topik pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian mobilitas sosial, yang kedua yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan yang terakhir yaitu dampak dari mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pengertian dari mobilitas sosial. Untuk memulai materi tentang mobilitas sosial, tentu kita harus tahu terlebih dahulu pengertiannya. Nah, Ibu akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Kalau dilihat dari namanya, berarti ada perpindahan di sana, ya kan? Mobilitas sosial memang dipandang sebagai suatu gerakan di dalam struktur sosial. Nah, kamu semuanya udah belajar tentang struktur sosial kan? Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan suatu status sosial yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat ke status sosial lainnya. Nah, perpindahan tersebut bisa vertikal atau naik turun atau horizontal sejajar. Lebih lanjut lagi akan kita bahas di bentuk dari konsep ini. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, bisa kita lihat di PPT kita selanjutnya. Sebelumnya, Ibu udah menyinggung kalau dalam materi mobilitas sosial ada yang namanya mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh seorang sosiolog berkebangsaan Rusia, yaitu Pitirim Sorokin. Siapa tadi? Ya benar, Pitirim Sorokin. Namun perlu kalian ketahui juga bahwa ada 4 bentuk mobilitas lainnya, yaitu mobilitas antar generasi, mobilitas intragenerasi, mobilitas horizontal, dan mobilitas vertikal. Berikut penjelasan lebih lengkapnya akan Ibu jelaskan. Oke, jadi yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Bentuk yang pertama adalah mobilitas vertikal. Lalu apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal berarti perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya secara tidak sejajar. Selanjutnya, mobilitas bentuk ini dibedakan menjadi 2, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Yang selanjutnya yaitu mobilitas horizontal. Bentuk kedua ini adalah mobilitas horizontal. Lalu, apa pengertian mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sejajar atau sederajat. Jadi, nggak ada yang namanya perubahan derajat kedudukan karena derajatnya masih sama atau setara. Oke, bentuk lainnya yaitu mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah perubahan status atau kedudukan sosial antara satu individu atau kelompok dengan generasi yang berbeda. Dalam mobilitas bentuk ini dapat terjadi gerakan naik maupun turun. Contohnya, seorang anak petani berhasil menjadi dokter yang sukses dan terkenal. Hal ini menyebabkan adanya perubahan status sosial atau 2 generasi, yaitu orang tua dan anaknya. Selanjutnya, bentuk yang terakhir yaitu mobilitas intragenerasi.
Mobilitas intragenerasi merupakan perubahan atau perpindahan status atau kedudukan dalam satu generasi yang sama seperti mobilitas antargenerasi. Bentuk mobilitas ini juga bergerak naik atau turun. Contohnya adalah seseorang, kita buat saja namanya Andi. Andi pernah menjadi seorang barista di suatu kafe, dan karena keahlian dalam meracik minuman, ia akhirnya membuat kafe sendiri dan berakhir menjadi pengusaha terkenal. Oke, yang terakhir yaitu dampak dari mobilitas sosial. Dampak dari mobilitas sosial ini ada dua. Yang pasti ada dampak positif dan negatifnya. Jadi dampak positifnya yaitu yang pertama, terjadinya mobilitas sosial menyebabkan adanya perubahan terhadap keadaan sosial seperti gaya hidup, pola pikir, nilai, dan norma dari masyarakat. Yang kedua, yaitu mobilitas sosial dapat mempercepat terjadinya perubahan sosial yang lebih baik. Hal ini dikarenakan saat seorang melakukan mobilitas sosial, kehidupannya akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi semakin positif lingkungan yang ditinggali, semakin baik perubahan sosial yang terjadi. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial dapat menimbulkan konflik antar masyarakat. Jadi konflik yang bisa terjadi adalah adanya persaingan yang sehat, penolakan, pertengkaran antara individu maupun kelompok saat mereka mencoba meraih posisi sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, contohnya yaitu saat terjadi mobilitas sosial, orang-orang akan berusaha untuk mencapai posisi sosial yang mereka inginkan. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mental atau psikologi seseorang. Baiklah, Ibu sudah selesai memaparkan materi kita, yaitu materi tentang mobilitas sosial. Jadi sekarang Ibu mau kalian mendefinisikan pengertian, bentuk-bentuk, dan dampak mobilitas sosial. Jadi kalian satu-satu boleh ke depan dan mendefinisikan materi kita pada hari ini. Dimulai dari Adit sampai ke nomor absen yang paling terakhir, yaitu Rizky. Oke, silahkan. Oke, Ibu persilahkan. Penjelasan kalian cukup memuaskan. Ini mengartikan bahwa kalian benar-benar mendengarkan Ibu saat menjelaskan materi tadi. Sebelum Ibu memberikan kesimpulan, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Setelah Ibu mendengar kesimpulan dari kalian semuanya, kesimpulan yang paling mendekati yaitu kesimpulan dari Bayu. Dia menjelaskan semua apa yang Ibu paparkan dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulan dari Ibu sendiri yaitu mobilitas sosial memang dipandang sebagai suatu gerakan di dalam struktur sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi 4, yaitu mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, mobilitas antargenerasi, dan mobilitas intragenerasi. Jadi dampak dari mobilitas sosial yaitu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Contoh dari dampak positif yaitu mempercepat terjadinya perubahan sosial yang lebih baik. Contoh dari dampak negatif yaitu menimbulkan konflik antar masyarakat. Jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan mengenai materi kita hari ini. Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas yang harus dikerjakan dan minggu depan harus dikumpul. Jadi tugasnya itu boleh dicatat. Tuliskan contoh dari dampak positif dan negatif pada materi yang Ibu berikan. Jadi untuk tugas ini contoh-contohnya itu dari kehidupan sehari-hari. Oke, jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Oke, jika tidak ada, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Kita tutup dengan berdoa.